Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Baihaqi, Adinda Pratiwi, Laila Nur Aini, Arsya Cantika, Alia Mafaza, dan Nurul Ahlul akan mempresentasikan mengenai materi penerapan fungsi. Yang pertama, di sini saya akan membacakan mengenai fungsi biaya linier. Fungsi biaya linier adalah fungsi matematika yang menggambarkan antara total biaya produksi dengan jumlah barang yang diproduksi. Dalam fungsi ini ada dua komponen utama yang kita asumsikan nilainya konstan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel per unit. Untuk rumus umumnya, yang pertama ada biaya tetap atau Fc adalah konstanta dan disimbolkan dengan K. Yang kedua ada biaya variabel atau Vc adalah fungsi dari jumlah barang yang rumusnya A dalam kurung Hi. Yang ketiga ada biaya total atau C adalah biaya penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Sehingga kita mendapatkan rumus biaya total linear yaitu biaya total sama dengan biaya tetap ditambah dengan lereng atau biaya variabel per unit lalu jumlah barang output. Sekarang, mari kita lihat bagaimana representasi grafik dari fungsi biaya linier. Pada grafik ini, sumbu horizontal melambangkan jumlah barang dan sumbu vertikal melambangkan biaya. Seperti namanya, biaya tetap tidak bergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, berapapun jumlah output, nilai Fc akan tetap sama. Sedangkan biaya variabel bergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak output, semakin besar biaya variabelnya. Kita berlanjut ke contoh soal untuk fungsi biaya linier. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan Vc sama dengan 100 Hi. Tunjukkan persamaan kurva biayanya dan berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut jika memproduksi 500 unit output. Lalu jawabannya, maka kita substitusikan Hi sama dengan 500 ke dalam persamaan. Maka Hi sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500 sama dengan 70.000. Untuk grafiknya kita bisa lihat, yang pertama biaya tetap atau Fc adalah dari garis horizontal pada angka 20.000. Lalu kurva biaya variabel Vc sama dengan 100 ketika Hi sama dengan 500 dan Vc sama dengan 50.000. Selanjutnya kurva biaya total C sama dengan 20.000 plus 100 ketika Hi sama dengan 500 dan C sama dengan 70.000. Maka dapat ditemukan kurva sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, fungsi biaya nonlinier. Fungsi biaya nonlinier adalah fungsi biaya di mana hubungan antara jumlah output dan total biaya tidak berbentuk garis lurus. Artinya, perubahan biaya tidak sebanding secara tetap dengan perubahan jumlah output. Dengan kata lain, setiap kali jumlah produksi bertambah, biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produk tidak selalu sama. Kadang bisa meningkat, biaya bertambah lebih besar dari sebelumnya, atau bisa menurun, biaya bertambah lebih kecil dari sebelumnya. Konsep-konsep penting dalam biaya nonlinier dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya rata-rata atau average cost, dan yang kedua, biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi dengan jumlah output. Artinya, biaya rata-rata menunjukkan biaya per unit produk. Untuk biaya marginal sendiri adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Selanjutnya adalah rumus dari biaya rata-rata. Yang pertama, biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan TFC per G. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan TVC per G. Yang terakhir, biaya total rata-rata AC sama dengan TC per G sama dengan AFC plus AVC.
Selanjutnya rumus dari biaya marginal. Biaya marginal MC sama dengan delta TC per delta G. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, kita fokus ke bentuk nonlinier dari fungsi biaya. Umumnya berupa fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Yang pertama, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AG kuadrat min BG plus C, maka AC sama dengan C per G sama dengan AG min B plus C per G. Next, AVC sama dengan VC per G sama dengan AG min B. Next, AFC sama dengan FC per G sama dengan C per G. Yang kedua, biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AG pangkat 3 min BG kuadrat plus CG plus D, maka AC sama dengan C per G sama dengan AG kuadrat min BG plus C plus D per G. AVC sama dengan VC per G sama dengan AG kuadrat min BG plus C. Next, AFC sama dengan FC per G sama dengan D per G. Selanjutnya ke fungsi kuadrat parabola. Dapat digambarkan seperti gambar ini. Penjelasannya, karena biaya total dan biaya variabel merupakan fungsi parabola, maka dapat dihitung tingkat produksi yang memberikan C minimum serta besarnya C minimum dan VC minimum tersebut. Fungsi kubik dapat digambarkan seperti ini. Penjelasannya, kurva biaya tetap selalu berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah produksi, sebab FC adalah satu konstanta. Sementara itu, kurva biaya tetap rata-rata selalu berupa sebuah asimtot terhadap kedua sumbu koordinat. Ada contoh soal fungsi biaya nonlinier, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh C sama dengan 2G kuadrat min 24G plus 100. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Jawaban dari pertanyaan itu adalah C minimum terjadi pada G sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 yang hasilnya 6. Selanjutnya, besarnya CC minimum sama dengan 2G kuadrat min 24G plus 100 sama dengan 2 kali 6 kuadrat min 24 kali 6 sama dengan plus 100 sama dengan 28. Next, FC sama dengan 100, VC sama dengan 2G kuadrat min 24G sama dengan C min FC sama dengan 28 min 100 yang hasilnya min 72. Next, AC sama dengan C per G sama dengan 28 per 6 yang hasilnya 4,67. Next, AFC sama dengan FC per G sama dengan 100 per 6 yang hasilnya 16,67. Next, AVC sama dengan VC per G sama dengan min 72 per 6 yang hasilnya min 12. Yang selanjutnya adalah fungsi penerimaan linear. Fungsi penerimaan linear adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara total penerimaan dengan jumlah barang yang dijual. Artinya, fungsi ini digunakan untuk mengetahui berapa besar uang yang akan diterima perusahaan atau penjual berdasarkan banyaknya barang yang berhasil dijual. Semakin banyak barang yang diproduksi dan dijual, maka semakin besar pula total penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan. Untuk rumus dari fungsi penerimaan linear adalah R sama dengan Hi dikali P. R untuk revenue atau penerimaan sama dengan Hi, yaitu quantity atau jumlah barang yang dijual, dikali dengan P, price atau harga per unit barang. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal dari fungsi penerimaan linear. Untuk contoh soalnya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit?
Maka di situ sudah diketahui bahwa H yaitu kuantiti yang terjual sebanyak 350 unit dan untuk harga per unitnya sebanyak Rp200. Jadi kita tinggal memasukkan rumus yang seperti di atas tadi, yaitu R sama dengan H atau quantity dikali dengan P atau price. Jadi 350 unit dikali dengan Rp200 menemukan hasil Rp70.000. Jadi total penerimaan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp70.000. Materi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan non-linear. Fungsi penerimaan non-linear merupakan penerimaan yang diperoleh produsen dari hasil penjualan keseluruhan. Disebut non-linear karena hubungan antara penerimaan dan jumlah barang atau Q tidak berbentuk garis lurus, umumnya berbentuk kurva parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan fungsi penerimaan yang umumnya dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Di pasar monopoli, apabila barangnya ketersediaannya banyak, maka harganya akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Apabila ketersediaan barangnya sedikit, maka harga barang akan naik. Untuk mencari fungsi penerimaan nonlinear menggunakan rumus R sama dengan F dalam kurung Q sama dengan Q kali P, yaitu R adalah penerimaan total, P harga jual per unit, dan Q adalah jumlah barang. Fungsi penerimaan ini digunakan untuk menghitung seluruh hasil penjualan. Dalam fungsi penerimaan nonlinear juga terdapat penerimaan rata-rata dan marginal. Yang pertama adalah penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan yang diperoleh dari setiap unit output merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Untuk mencari penerimaan rata-rata menggunakan rumus AR sama dengan R per Q, yaitu R adalah penerimaan total, Q adalah jumlah barang, dan AR adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata bisa juga disebutkan untuk menghitung hasil harga jual per barang. Yang kedua adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit output yang dihasilkan atau terjual. Untuk mencari penerimaan marginal menggunakan rumus MR sama dengan delta R per delta Q, yaitu delta R adalah perubahan penerimaan total, delta Q adalah perubahan jumlah barang, dan MR adalah penerimaan marginal atau marginal revenue. Berikut adalah contoh soal fungsi penerimaan nonlinear, yaitu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9 dikurangi 1,5 Q. Bagaimana fungsi penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total bila terjual output sebanyak 4 unit, dan berapa harga jualnya per unit? Berikut adalah jawabannya. Yang pertama, ditulis dahulu diketahui P sama dengan 9 dikurangi 1,5 Q dan Q sama dengan 4. Lalu kemudian kita menentukan nilai P dan Q yang diketahui. Lalu yang kedua, menghitung pendapatan R. Pendapatan R dihitung dengan mengalikan Q dengan harga atau P. Kemudian substitusikan fungsi P ke dalam persamaan R, yaitu R sama dengan 9 dikali 4 dikurangi 1,5 dikali 4 kuadrat, dan mendapatkan hasil yaitu 36 dikurangi 24, dan R ditemukan yaitu 12. Kemudian kita mencari P. Untuk mencari P yaitu 9 dikurangi 1,5 dan kemudian substitusikan Q yaitu 4. Kemudian 9 dikurangi 1,5 dikali 4 dan mendapatkan hasil yaitu 6. Kemudian 9 dikurangi 6 adalah 3. Dan akhirnya R ditemukan hasil yaitu 12 dan P adalah 3. Dan kurvanya membentuk parabola terbuka ke bawah. Materi selanjutnya analisis bola pokok.
Analisis pulang pokok atau break-even point analysis adalah analisis kejadian ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip biaya produksi total atau total cost yang sama dengan penerimaan total atau total revenue. Biaya produksi total atau total cost dibagi menjadi dua, yaitu satu TFC atau total fixed cost, yaitu biaya tetap yang tidak berubah walau jumlah barang yang diproduksi naik atau turun, dan yang kedua adalah TVC, yaitu total variable cost, yaitu biaya variabel yang berubah tergantung banyaknya barang yang diproduksi. Jadi untuk menentukan biaya produksi total dengan cara total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Penerimaan total atau total revenue dihitung dari harga jual per unit dikali jumlah output. Di titik ini, total cost sama dengan total revenue. Jadi, semua uang yang keluar untuk biaya produksi pas ditutup oleh uang yang masuk dari penjualan. Cara menentukan titik pulang pokok yaitu total revenue sama dengan total cost. P kali Q sama dengan TFC ditambah dalam kurung FC dikali Q. P kali Q dikurangi FC kali Q sama dengan TFC. Q dalam kurung P dikurangi FC sama dengan TVC. Q sama dengan TVC dibagi P dikurangi VC. Contoh soal analisis pulang pokok. Seandainya biaya produksi tetap untuk sebuah komoditi adalah $5.000, kemudian biaya variabelnya per kesatuan output $7,5 dan komoditi tersebut dijual seharga $10, berapakah jumlah output, penerimaan, dan ongkos pada titik pulang pokok? Jawabannya, diketahui total fixed cost sama dengan 5.000, variable cost 7,5 dan harga jualnya 10. Jadi kita harus mencari kuantitinya. Q sama dengan TVC dibagi P kurangi VC. Q sama dengan 5.000 dibagi 10 dikurangi 7,5. 5.000 sama dengan 5.000 dibagi 2,5 sama dengan 2.000. Mencari titik pulang pokok dengan rumus TR sama dengan TC. P dikali Q sama dengan TFC tambah dalam kurung FC kali Q. 10 kali 2000 sama dengan 5000 dalam kurung 7,5 kali 2000. 20.000 sama dengan 5.000 ditambah 15.000. 20.000 sama dengan 20.000. Jadi total revenue dan total cost sudah sama. Jadi jumlah produksi yang harus dijual adalah 2.000 unit dengan total cost dan total revenue masing-masing sebesar $20.000. Kemudian, di slide berikutnya ada beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.